Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membajak, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membajak, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum melakukan penjumlahan dan pengurangan dengan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Yang pertama, kita coba terlebih dahulu melangkah dengan garis bilangan. Apabila ustadzah meminta kalian berjalan ke bilangan 4, maka kalian menghadap ke bilangan bulat positif terlebih dahulu dan berjalan sampai ke angka 4. 1, 2, 3, 4. Oke, disitulah letak bilangan positif 4. Apabila ustadzah meminta kalian berjalan sampai ke bilangan negatif 5, maka kalian menghadap ke bilangan bulat negatif terlebih dahulu dan kemudian melangkah sampai ke bilangan negatif 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itulah bilangan negatif 5. Untuk penjumlahan, maka yang kalian lakukan adalah maju ke depan. Kita coba. Silahkan 2 ditambah 3. Yang pertama, kita maju terlebih dahulu ke angka 2. Itu 2. Masih tetap menghadap ke sana karena kita akan penjumlahan. Kemudian ditambah 3. 1, 2, 3. Melangkah ke depan sebanyak 3 langkah sehingga 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Sama halnya dengan bilangan bulat negatif. Misalnya, negatif 1 ditambah negatif 3. Silakan kalian menghadap ke bilangan bulat negatif terlebih dahulu dan melangkah 1 langkah ke bilangan negatif 1. Kemudian, maju 3 langkah. 1, 2, 3. Ya, sehingga negatif 1 ditambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 4. Apabila yang terjadi adalah bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat negatif, caranya adalah sebagai berikut. Misalnya 2 ditambah negatif 3. Kita maju terlebih dahulu ke angka 2. 1, 2. Karena ditambah dengan bilangan bulat negatif 4, hadapnya ke sini dulu. Kita harus berbalik, arah bilangan bulat negatif adalah di sana. Ditambah negatif 4, maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Sehingga 2 ditambah negatif 4, 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah negatif 2. Contoh berikutnya adalah 3 ditambah negatif 5. Kita berjalan terlebih dahulu ke bilangan 3. 1, 2, 3. Karena dijumlahkan dengan bilangan bulat negatif, maka kita menghadap ke bilangan bulat negatif. Ya, sebentar, belum maju dulu, sebentar ya. Dan kita maju 5 langkah karena ditambah dengan negatif 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 3 ditambah dengan negatif 5 hasilnya adalah negatif 2.
Untuk pengurangan bilangan bulat, kita coba terlebih dahulu pengurangan bilangan bulat positif. Misalnya 5 dikurangi 2. Berarti kita maju terlebih dahulu ke bilangan 5. Tuh, 2, 3, 4, 5. Tetap hadap ke depan, Untuk pengurangan, maka kita harus mundur, bukan maju lagi. Kalau maju berarti penjumlahan, kalau pengurangan berarti kita mundur. Tadi 5 dikurangi 2, berarti kita mundur 2 langkah. 1, 2. 5 kurangi 3 berarti 5 kurangi 2 berarti hasilnya adalah 3. Mudah bukan? Untuk pengurangan dengan bilangan bulat negatif, ada sedikit perbedaan. Silahkan diperhatikan. Sebenarnya mudah, tapi kalau kalian tidak memperhatikan, sama saja akan menjadi sulit. Kita coba ya. Contoh soalnya, 3 dikurangi negatif 1. Pertama-tama, kita berjalan ke angka 3. 1, 2, 3. Oke. Karena dikurangi bilangan bulat negatif, kita menghadap ke bilangan bulat negatif terlebih dahulu. Berarti menghadap ke sebelah kiri kalian. Karena pengurangan, berarti kalian harus mundur. Tadi negatif 3 dikurangi negatif 1, berarti mundur 1 langkah. Berarti 3 dikurangi negatif 1 hasilnya adalah 4. Oke, kita ulangi sekali lagi. 3 berarti 3 dikurangi negatif 1. Kita berjalan terlebih dahulu ke angka 3. 1, 2, 3. Karena dikurangi bilangan bulat negatif, berarti kita menghadap ke arah bilangan bulat negatif. Karena dikurangi, maka kita mundur 1 langkah. Sehingga 3 dikurangi negatif 1, hasilnya adalah 4. Oke, mudah bukan? Semoga kalian paham ya. Oke. Kita coba satu contoh lagi, misalnya negatif 2 dikurangi negatif 3. Yang pertama, kita menghadap ke bilangan bulat negatif dulu, kemudian kita melangkah ke bilangan negatif 2. 1, 2. Karena dikurangi bilangan bulat negatif, maka kita tetap menghadap ke arah bilangan bulat negatif. Dan karena dikurangi negatif 3, berarti kita mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti negatif 2 dikurangi 3, mundur 3 langkah. 1, 2, 3, hasilnya adalah 1. Semoga semakin paham ya. Contoh berikutnya. Negatif 2 dikurangi 3. Yang pertama, kita maju terlebih dahulu ke bilangan negatif 2. 1, 2. Dikurangi 3. Karena bilangan 3 adalah bilangan bulat positif, berarti kalian harus menghadap ke arah bilangan bulat positif yang letaknya ada di sebelah kanan dari 0. Dikurangi berarti mundur. Karena negatif 2 dikurangi 3, berarti mundurnya 3 langkah. 1, 2, 3. Negatif 2 dikurangi 3, hasilnya adalah negatif 5. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, yang pertama adalah apabila ditambah atau dikurangi dengan bilangan bulat positif, maka kita menghadap ke arah bilangan bulat positif. Untuk penjumlahan, maka kita maju ke depan. 1, 2.
Untuk pengurangan, maka kalian harus mundur. Untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif, maka kita harus menghadap ke arah bilangan bulat negatif. Sama, untuk penjumlahan, maka kalian harus maju ke depan. Maju ke depan. Nih, untuk pengurangan, maka kalian harus mundur ke belakang. Setelah melihat video pembelajaran tadi, Ustadzah harapkan kalian akan semakin paham tentang cara penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ada beberapa peraturan yang harus kita perhatikan dalam penjumlahan dan pengulangan bilangan bulat dengan garis bilangan. Yang pertama, apabila kita akan menjumlahkan atau mengurangkan bilangan bulat positif, maka kita harus menghadap ke arah bilangan bulat positif, yaitu di sebelah kanan dari bilangan 0. Sementara apabila kita akan menjumlahkan atau mengurangkan bilangan bulat negatif, maka kita harus menghadap ke arah bilangan bulat negatif, yaitu di sebelah kiri 0. Yang selanjutnya, apabila menjumlahkan, maka kalian harus maju, dan apabila mengurangkan, maka kalian harus mundur. Cara ini hanyalah untuk mempermudah kalian melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Apabila kalian sudah memahami cara dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif ini, maka diharapkan kalian akan bisa langsung mengerjakannya tanpa menggunakan garis bilangan lagi. Sekali lagi Ustadzah mengingatkan, garis bilangan atau cara ini hanyalah untuk mempermudah pemahaman kalian saja. Terima kasih. Setelah memperhatikan video tadi, silahkan kalian mengerjakan yang Ustadzah berikan setelah video ini berakhir. Jangan lupa ditulis di buku tugas matematika yang A dan dikumpulkan pada tanggal 25 nanti. Terima kasih.